Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. When they're down, when they are tested, they find a way to win. Semerbak kebahagiaan pecinta olahraga di tanah air masih terasa. Tim bulu tangkis junior berhasil membawa pulang piala Suhandinata setelah menumpas perlawanan Cina. Iya, Cina, pemegang supremasi bulu tangkis dan tuan rumah. Kegemilangan itu sekalipun mungkin tak dapat ditiru oleh kakak-kakaknya yang sudah nangkring di ranking BWF, akan menjadi pelecut semangat bagi timnas Indonesia saat bertandang ke Cina. Biar publik Tiongkok menangis 2 kali. Namun, mampukah pasukan Sinteyong memberi kebahagiaan ganda di Cina? Mari kita mengulasnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven Story. Setelah mendapat amunisi tambahan para diaspora, Indonesia jadi lawan yang mesti dihindari. Tim-tim di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 meyakini pasukan Sinteyong adalah lawan yang sulit untuk ditundukkan. Australia dan Arab Saudi sudah membuktikannya, dan mungkin ketika kamu menyaksikan video ini, nasib serupa juga dialami oleh Bahrain. Cina juga tampaknya ikut-ikutan keringat dingin menghadapi Indonesia. Saking ketar-ketirnya, mereka sampai menyiapkan berbagai siasat agar Indonesia tak memetik poin di Cina. Teranyar, hampir bersamaan saat Cina dikalahkan Indonesia di final Piala Suhandinata, lini masa ramai berita tentang Cina yang akan melaporkan Indonesia ke AFC. Pelaporan itu berkaitan dengan proses naturalisasi Eliano Reinders dan Miss Hilgers. Mereka menganggap naturalisasi keduanya tidak sah. Salah satu yang dipermasalahkan adalah pengambilan sumpah WNI yang tidak dilakukan di Indonesia. Memang, proses pengambilan sumpah WNI kedua pemain tersebut dilakukan di KBRI di Brussel, Belgia. Sementara pemain lain mengambil sumpah WNI di kantor Kemenkumham Jakarta. Oleh karena itu, Cina sampai mengancam akan melaporkan Indonesia ke AFC. Apabila keduanya turun di laga melawan Cina, Indonesia konon bisa disanksi berupa kalah WO dari Tiongkok. Tuduhan ini jelas tidak berdasar, terlebih FIFA sudah menyatakan proses naturalisasi Eliano dan Miss sah. Kalau FIFA saja nggak rewel, kenapa Cina malah sewot? Erick Thohir juga sudah mengkonfirmasi bahwa pengambilan sumpah WNI tak memungkinkan di Indonesia karena kedua pemain sibuk berkarir di Belanda. Sebelum mencari ontran-ontran dengan menyeret AFC, Federasi Sepak Bola Cina CFA sudah lebih dulu mengakali agar Indonesia susah payah ketika datang ke Cina, yakni memindahkan venue ke Qingdao. Selain akan menempuh jarak yang lebih jauh, cuaca di Qingdao terbilang dingin. Cina memperkirakan para pemain timnas Indonesia tidak cocok bermain di suhu dingin. Namun, yang mereka tak sadari adalah sekarang timnas Indonesia isinya para pemain yang berkarir di Eropa. Suhu dingin tentu bukan masalah, demikian kata Arya Sinulinga. Malahan dengan memindahkan venue ke kota yang jaraknya 1 jam lebih perjalanan naik pesawat dari Beijing itu bisa jadi senjata makan tuan buat timnas Cina sendiri. Ketika naskah ini dibuat, timnas Cina malah tidak diizinkan untuk mencarter pesawat. Selama ini timnas Cina diberi fasilitas mewah seperti koki dan pesawat charteran. Namun performa mereka yang tak kunjung membaik memaksa CFA menarik izin sewa pesawat bagi timnasnya sendiri. Itu juga dilakukan karena desakan para penggemar. Tentu ini merugikan. Cina akan menempuh perjalanan jauh ke Qingdao setelah pada tanggal 10 Oktober bertamu di Adelaide, Australia. Jika menggunakan penerbangan komersial, perjalanan dari Adelaide ke Qingdao memakan 2 kali transit. Akan jadi perjalanan yang sangat melelahkan bagi timnas Cina.
Terlepas dari itu, Cina serius menjamu Indonesia di Qingdao. Qingdao Youth Football Stadium telah disiapkan. Pertandingan antara klub lokal Qingdao Hainiu menghadapi Wuhan Three Towns yang semula akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium sampai dipindah ke Qingdao West Coast University City Stadium. Venue pertandingan Indonesia versus Cina nanti memang salah satu stadion terbesar di Provinsi Shandong. Kapasitasnya mencapai 50.000 penonton. Selain itu, stadion ini termasuk stadion berstandar A FIFA. Sayangnya timnas Indonesia kemungkinan akan bergelut dengan rumput yang menyebalkan di Qingdao Youth Football Stadium. Saat naskah ini ditulis, mengutip Kompas setelah mengirim tim ke Qingdao, Sumarji mengatakan kondisi rumput stadion ini kurang baik jelang kehadiran timnas Indonesia. Selain akal bulus yang mungkin akan jadi bumerang bagi timnas Cina sendiri, kondisi mereka jelang melawan Indonesia juga sedang koyak di sana-sini. Beberapa pemain pilar berpotensi absen menghadapi Indonesia. Paling tidak saat naskah ini ditulis ada lebih dari 2 pemain yang terancam absen. Sang kapten Wuli terpaksa tinggal di Shanghai untuk pemulihan cederanya. Ia absen di laga melawan Australia, namun kabarnya akan tetap dipaksa main menghadapi Indonesia. Alan Douglas Borges, pemain naturalisasi Cina, juga diragukan tampil melawan Indonesia. Selain 2 nama itu, media Tiongkok 163 juga mengabarkan bahwa pemain seperti Yang Zhexiang dan Lin Liangming diragukan tampil karena cedera. Branko Ivankovic sedang puyeng mencari penggantinya, apalagi Stephen Chow dari tim Shaolin dilarang main karena terlalu OP. Boleh dibilang timnas Cina sedang dalam kondisi lemah. Di samping cedera yang mendera, rumah tangga tim sedang tidak harmonis. Susutnya kepercayaan dari publik Cina turut melunturkan kepercayaan federasi terhadap tim asuhan Ivankovic. Di kursi kepelatihan juga memanas. Seiring dorongan agar Ivankovic mundur makin keras. Di luar, orang meragukan, dari dalam para staf sudah kehilangan respek pada Ivankovic, salah satunya sang manajer, Zheng Zi. Perpecahan muncul usai sang pelatih tetap membawa Behram Abdueli di laga melawan Arab Saudi, padahal Zheng sudah mencoret pemain dari etnis Uighur tersebut. Namun Ivankovic membangkang. Hasil pembangkangan itu adalah kekalahan dari Arab Saudi. Selain internal yang ombang-ambing, timnas Cina juga terbilang tim ringkih. Di laga melawan Jepang, kelemahan itu kelihatan. Selain lemah, para pemain juga seakan tak memiliki fighting spirit di laga tersebut. Kendati begitu, Branko Ivankovic meyakini bahwa timnya akan meraih hasil positif di laga melawan Indonesia. Mengutip Sohu, ada beberapa strategi yang mungkin akan diterapkan Ivankovic. Salah satunya, Cina akan coba mengontrol permainan dari lini tengah. Pemain seperti Jiang Shenglong, Abdueli, Si Weneng, dan Li Yuanyi akan dipaksa bekerja lebih keras. Indonesia sendiri diprediksi bakal menekan sejak menit awal. Apalagi jika tidak ada masalah di laga melawan Bahrain, Indonesia akan tampil dengan kekuatan penuh. Adanya Eliano Reinders, serangan bisa lebih cair. Belum lagi ada bek yang juga dapat mengancam pertahanan lawan seperti El Nyengir. Selain itu, Taeyong punya opsi juru gedor. Jika Rafael Strike mungkin akan menjadi penyerang palsu atau malah melebar. Dan Ragnar Oratmangun mampet, Malik Rizaldi masih bisa menjadi ujung tombak. Menarik dinanti apakah bomber ganas di Liga 1 itu bisa mengonversi umpan cantik dari Calvin Verdong, Eliano hingga Tom Haye maupun Jai Itses menjadi gol. Hampir semua pemain yang dipanggil STY bisa bermain di segala posisi. Mungkin akan ada kejutan. Asnawi Mangkualam yang gacor parah di posisi gelandang di Port FC bisa jadi juga akan diterapkan di timnas, mengingat posisi lamanya mungkin akan diisi Sandy Walsh. Melihat kondisi sekarang, merebut poin penuh dari Cina seharusnya bukan perkara rumit. Namun Indonesia tetap perlu mawas diri karena dari 17 pertemuan menghadapi Cina, Indonesia cuma bisa menang 3 kali. The Dragons sudah 11 kali menang.
Selain itu, Branko Ivanovic bagai memedi bagi para pelatih asal Korea Selatan. Hampir semua pelatih dari negeri drakor yang berhadapan dengannya tak mampu memetik kemenangan, mulai dari Park Hang-seo, Park Sung-hwa, bahkan Shin Tae-yong. Ya, saat membesut Oman, Ivanovic pernah mengatasi perlawanan Indonesia asuhan STY pada tahun 2021 lalu. Satu-satunya pelatih asal Korea Selatan yang belum pernah dikalahkan Branko Ivanovic adalah Kim Do-hun, bekas pelatih interim timnas Korea Selatan. Akhirul kalam, mari berdoa agar hasil super positif diraih timnas Indonesia. Ingat kata Bung Karno, jika kita punya keinginan kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya.